materi pengetahuan bahan ini akan disampaikan oleh Ibu Siti Mardia, SSI Mkes. Monggo Bu Mardia, untuk waktunya kami persilahkan dulu. Gambaran dari tugas untuk pengetahuan bahan nanti ya. Jadi dari PU yang Anda dapatkan, maka nanti Anda membuat rincian daftar bahan, kemasan, air pencuci, dan cleaning agent. Nanti saya berikan contoh untuk matriknya seperti apa, begitu. Yang di sana daftar bahan itu memuat ada bahan, kemasan, air pencuci, dan cleaning agent. Ya, cleaning agent yang digunakan untuk mencuci peralatan produksinya. Kemudian penggunaan bahan dalam menu yang disiapkan, rincian kategori bahan, termasuk apakah dia termasuk bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong. Kemudian termasuk bahan kritis ataukah non-kritis. Ada tidak izin edarnya. Ya, tuh. Kemudian yang ketiga, ini mungkin sama ya dengan tugasnya Pak Andre. Pak siapa tadi? Ini yang proses produksi Pak Andre. Ya, nanti Pak Rido, ya. Bu. Oh, Pak Rido. Ya. Ya. Teman saya, namanya sama-sama ada Ridonya. Nah, tapi Rido iya. Iya, sama-sama Rido Ilahi ini. Nanti untuk PU-nya, saya ini lupa menghapusnya. Silakan tergantung pada ini ya, disesuaikan dengan nama PU-nya masing-masing nanti ya. Kalau kebetulan ini kan warung makan sederhana, itu contohnya. Atau saya terangkan sekarang tentang matriknya Pak Andre, mohon izin. Untuk metrik bahan nggak apa-apa Bu, tapi untuk yang proses produksi nanti biar sama Pak Rito aja. Iya. Gitu, matrik bahan ya. Gitu. Jadi contohnya begini ini sudah saya sesuaikan dengan self declare. Kebetulan ini adalah produk dari Nyah Bonek. Nah, Nyah Bonek termasuk pangan siap saji. Nah, yang di produknya ini ada kentang goreng, kering kentang, original dan pedas manis. Kemudian ada kue kering, gitu. Kemudian ada apa lagi ya? Itu banyak lah pokoknya. Ada 11 produk ini malahan. Nah, ini ya kita tuliskan di sini ada nama bahan. Bu Mark. Iya. Share screen-nya jenengan masih belum masuk. Oh, belum ya? Iya. Oh ya, maaf. Ya, ini. Nah, ini jadi, baru bisa masuk. Ya. Bu. Jadi ini kurang besar ya kayak. Nggih, jenengan zoom. Nah, ini. Sampun. Nah, ini ya adik-adik, Bapak Ibu, ini adalah nama bahan. Ini saya pisahkan. Ini ada nama bahan, nama merek. Itu ada garam. Garamnya ada garam cap kapal. Mereknya, nama bahannya garam, mereknya cap kapal. Produsennya PT Susanti Mega. Nah, kalau kita cari di halalmui.org atau nanti kalau sudah masuk digitalisasi, bisa nanti dicari bahan. Ini nanti akan muncul nomor sertifikasi halal dan masa berlaku sertifikasi halalnya. Nah, garam ini termasuk kategori bahan apa? Bahan yang kritis ataukah tidak kritis? Meragukan atau kritis? Nah, termasuk yang kritis. Kemudian kurang satu ini ya. Jadi tidak ada keterangan di sini kalau dia termasuk bahan yang kritis. Ya. Sementara kalau untuk kentang ini termasuk positive list, berarti dia tidak kritis, ya, tidak meragukan atau tidak kritis. Sehingga keterangannya di sini kentang itu adalah bahan nabati, gitu. Itu bawang merah, bawang putih, cabai, daun seledri. Nah, ini termasuk juga bahan tidak kritis atau positive list, sehingga di sini keterangannya adalah bahan nabati.
Nah, seperti itu. Jadi semua bahan yang digunakan oleh PU, ya, yang digunakan di dalam produk PU dimasukkan semuanya. Nah, masukkan semuanya, kemudian dipilah-pilah mana yang termasuk bahan yang kritis dan non-kritis. Kalau bahan yang kritis berarti dia butuh sertifikat halal dan masa berlakunya, gitu. Insya Allah begitu. Kemudian tugas yang kedua, bahan-bahan yang sudah diidentifikasi tadi itu kemudian kita masukkan dalam tabel produk. Ya, ini produknya kan ada kering kentang original, kering kentang pedas manis, stik kentang, roti manis. Nah, ini 1, 2, 3 sampai 10. Jadi ini adalah nama produk. Produk yang pertama, kering kentang original. Bahannya apa saja? Ada garam, kentang, bawang merah, bawang putih. Nih, tulis. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kering kentang pedas manis itu sama garam, kentang, bawang merah, bawang putih. Garam, kentang, bawang merah, bawang putih, cabai. Kemudian ada gula. Nanti itu centang-centang saja. Insya Allah ini gampang. Ya, tinggal nanti melakukan klarifikasi, identifikasi ke PU dari produk dari bahan-bahan yang digunakan dalam produknya. Baik, untuk narasi bahan mungkin langsung saya perlihatkan di si halal. Ya, jadi Bapak Ibu, pada laman si halal ini nanti, nah ini ya daftar nama produk. Setelah kita menuliskan, kita pindahkan dari matrik bahan itu untuk daftar bahan kita pindahkan di sini. Kemudian untuk nama produk yang dicentang-centang tadi itu, nah kita masukkan di sini. Nah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah tadi yang saya sampaikan bahwa milky jelly-nya itu harus diuraikan satu persatu, dituliskan satu persatu. Kan ini kan sama-sama produknya itu milky jelly sebenarnya, hanya rasanya saja yang berbeda-beda. Tetapi di self declare itu menuntut untuk dituliskannya itu satu-satu. Tuh. Jadi ini milky jelly rasa stroberi, milky jelly rasa coklat, milky jelly rasa leci, milky jelly mangga, milky jelly melon. Nah, itu. Nah, nanti kita centang satu-satu. Nah, kalau sudah dimasukkan, dicentang satu-satu begitu sehingga muncul ini. Seperti ini. Jadi mungkin sudah praktek ya dengan Bu Lulu ya atau nah. Jadi ini adalah proses produksi, narasi dari proses produksi. Di sini narasi proses produksi itu berisi tahapan-tahapan mulai dari penyiapan bahan sampai produk akhir. Tapi yang perlu diingat, narasi proses produksi ini bukan resep. Walaupun harus ditulis dengan detail, tapi bukan resep. Lebih ditekankan pada langkah-langkah yang dilakukan untuk memproduksi produk. Mulai dari penyiapan bahan, kemudian prosesnya itu diapakan, misal begini. Jadi untuk milky jelly drink rasa melon, mencampurkan bahannya apa? Gula, Nutrijel rasa melon, pop ice melon, susu UHT. Setelah itu boleh ya, boleh ini koma-koma atau boleh juga dengan satu atau ABC gitu. Jadi misalkan atau dengan thread gitu ya. Bentar saya pindah aja ke ini. Saya pindah saja ke ini.
ke Word aja. Bagaimana kita membuat narasi proses produksi? Nah, itu kita narasikan satu persatu produk kita. Nah, misalkan ini produknya adalah Milky Jelly Drink rasa melon kan tadi ya, rasa melon. Nah, nanti untuk narasi prosesnya bisa dibuat seret-seret begini ya, mencampur bahan gula dan ini gitu ya. Kemudian bahan yang sudah tercampur direbus, merebus bahan yang sudah merebus campuran bahan, misalkan begini, ya. Tidak ada aturan yang pakem ya, tidak ada aturan yang pakem. Campuran bahan, kemudian misalkan boleh kemudian di sini merebus campuran bahan selama berapa menit gitu, selama sekian menit. Kemudian setelah matang, misalkan gitu ya, setelah matang ditandai dengan apa gitu boleh. Setelah matang itu apa namanya, campuran atau milky produk ya, produk atau milky atau campuran tadi milky jelly didinginkan, jelly milky jelly didinginkan ya. Nah, didinginkan, kemudian setelah dingin dikemas. Nah, itu. Nah, setelah produk dingin, nah kemudian dikemas dalam botol PET. Nah, seperti itu. Jadi simple begini. Jadi bukan apa namanya, bukan resep ya, tapi langkah-langkah pembuatan produk gitu ya. Langkah-langkah pembuatan produk mulai dari persiapan bahan sampai pada pengemasan, sampai dia dikemas siap untuk dipasarkan begitu. Nah, ini tulis satu-satu. Nah, ini kan rasa melon. Nah, dikopas aja nih. Langkah-langkah ini kopas saja untuk stroberi, tinggal diganti stroberinya. Itu kalau ada beberapa satu produk, ada beberapa varian rasa. Nah, untuk jagung manis, nah jagung manis produk yang ke-6 nih harusnya. Produk yang ke-6, susu jagung manis. Nah, misalkan diawali begini, disiapkan jagung yang apa begitu. Kemudian jagung di blender gitu kan, jagung di blender. Setelah itu disaring, kemudian direbus, begitu saja nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian direbus dengan bahan-bahan yang lain. Bahan-bahannya apa? Bisa disebutkan bahan-bahannya tadi yang ada di daftar bahan. Kemudian susu jagung manis, setelah matang, susu jagung manis didinginkan, kemudian dikemas dalam botol. Seperti itu. Nah, ini mungkin ya Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, bagaimana cara kita menarasikan alur proses ya, alur proses untuk produksi produk halal gitu. Materi bahan itu sebaiknya ini ya, biar nanti bisa digunakan untuk berkelanjutan. Bapak Ibu lihat aja, apa namanya, PU yang ada di sekitar rumah itu, yang tidak mengandung, jualannya itu tidak mengandung bahan sembelian. Nah, itu aja yang dipakai, bahan-bahan dari PU yang ada di dekat kediaman Bapak Ibu itu, yang dicatat bahannya sebagai latihan bahan, dan nanti itu bisa dilanjutkan sebagai kelanjutan nanti latihan tugas itu. Harapannya semuanya nanti masuk self-declare. Bapak Ibu kan sudah menerima materi bahan,
Sehingga kira-kira saya sih berpikir sekarang Bapak Ibu sudah paham 90% lah mana yang bahan kritis dan tidak. Nah, dicari bahan-bahan yang tidak kritis sedapat mungkin. Kalau andaikan ada kritis, maka kritisnya itu tidak sampai masuk ke haram, kira-kira begitu, agar bisa digunakan sampai nanti hari terakhir tanggal 24 gitu. Ini ingatan mawon tambahnya, matur suwun.